Teman-teman semuanya, Hari Gizi Nasional diperingati setiap tanggal 25 Januari. Itu berarti sebentar lagi nih, kita akan memperingati Hari Gizi Nasional yang ke-64 tahun 2024. Nah, salah satu program yang dapat dilakukan untuk memenuhi status gizi anak Indonesia adalah program makan siang di sekolah. Jadi, kali ini kita akan ngebahas tentang program ini nih. Apa urgensi diadakannya dan apa saja plus dan minusnya. Bareng aku Inayah Ananda Devira, simak podcast berikut ini. Let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabarnya nih? Semoga sehat dan bahagia selalu. Nah, jadi di podcast kali ini kita akan bahas tentang salah satu topik pemenuhan gizi yang bisa diterapkan di sekolah nih, yaitu program makan siang gratis. Tapi kali ini aku nggak sendirian nih, karena kita akan berbincang-bincang bareng sama Kak Anas. Halo Kak Anas. Halo Naya. Widih, apa kabarnya nih Kak Anas? Gimana kuliahnya? Boleh dong diceritain sedikit nih sama teman-teman podcast. Alhamdulillah, kabarnya luar biasa, sehat walafiat, kuliahnya juga lagi libur ya, lagi liburan semester kita. Dan aku kuliah di Universitas Sumatera Utara nih. Informasi aja buat teman-teman podcast semuanya. Oke, terima kasih nih Kak Anas. Nah, jadi Kak, kali ini kita tuh akan ngebahas tentang pemenuhan gizi bagi anak sekolah. Seperti yang kita tahu nih Kak, siswa di sekolah Indonesia ini itu tuh kan rata-rata mulai belajar dari jam 7 atau jam 7.30 sampai ya kurang lebih jam 1 atau jam 2 siang. Nah, ini juga terkadang masih ditambah dengan les, jam tambahan atau ekstrakurikuler. Di tengah padatnya jadwal dari pagi sampai siang nih, pastikan anak-anak ini butuh asupan gizi yang seimbang untuk bisa terus menjaga produktivitasnya. Bener nggak sih Kak? Yap, benar sekali. Bahkan, kalau kita kutip dari linisehat.com, anak usia sekolah membutuhkan kecukupan energi dan gizi untuk menyempurnakan tumbuh kembangnya. Asupan zat gizi yang nggak sesuai, entah itu kurang atau lebih, sebisa mungkin harus kita hindari, Nay. Karena anak usia sekolah adalah salah satu kelompok umur yang rentan terhadap permasalahan gizi. Gizi kurang pada anak sekolah bisa menyebabkan rendahnya daya tangkap, penurunan konsentrasi belajar, pertumbuhan fisik yang tidak optimal, dan jadi nggak aktif bergerak. Sedangkan gizi lebih di usia sekolah memiliki kecenderungan berlanjut hingga dewasa seperti obesitas, Nay. Wih, ternyata dampaknya serem juga ya Kak. Nah, ada nih Kak, satu program yang mungkin udah nggak asing lagi nih di kita, yang bisa dijadikan sebagai alternatif untuk memenuhi kebutuhan gizi pada anak-anak sekolah. Programnya itu adalah makan siang di sekolah. Banyak nih cara yang bisa dilakukan untuk keberlanjutan program ini. Misalnya, seruan bagi orang tua untuk menyediakan bekal bagi anaknya, atau mungkin sekolah yang justru menyediakan menu makan siang bagi para siswanya. Menarik nggak sih Kak menurut Kakak? Menarik sekali, Nay. Tapi gimana ya kalau orang tuanya yang lagi kerja nih, aktif berkarir? Takutnya justru nggak sempet untuk menyiapkan bekal makan siang untuk anaknya. Nah, untuk yang satu ini mungkin bisa dipersiapkan dari malam nih Kak. Atau bisa juga membuat menu yang simple dan juga mudah. Misal sandwich yang isinya telur, tomat, timun, dan selada. Itu kan nggak ngabisin waktu yang banyak tuh Kak untuk nyiapinnya. Iya nggak sih Kak? Atau bisa juga anjurkan kerjasama nih antar sekolah dan orang tua untuk gantian nyiapin makan siangnya sesuai dengan hari yang udah disepakati masing-masing tentunya. Iya, betul sekali Kak. Jadi nggak ada alasan lain nih untuk nggak nyiapin makan siang bagi anak-anak sekolah. Gitu tuh kira-kira Kak. Betul sih. Tapi kan Nay, anak-anak itu biasanya lebih suka jajan daripada makan bekal yang udah disiapin. Karena jajanan ini kan warna-warni, bentuknya beraneka ragam, lebih menarik lah kalau kita bilang. Dan jika kita bandingkan dengan sandwich atau makanan berat lainnya yang dibawa dari rumah, Nay. Nah, ini juga jadi masalah nih Kak. Tapi hal ini mungkin bisa diatasi dengan menyediakan makanan penutup yang sehat dan juga menarik nih bagi anak-anak. Misalnya susu kota atau mungkin menyediakan puding warna-warni yang bisa menarik perhatian anak sekolah nih. Nah, untuk hal yang ini juga bisa melibatkan guru dan orang tua untuk menyediakan makanan yang menarik tetapi tetap memperhatikan kandungan gizi yang tepat. Itu mungkin bisa tuh Kak. Nah, itu bisa jadi alternatif juga, Nay. Oh iya, Naya pernah nggak sih setelah makan siang itu justru malah ngerasa ngantuk nih? Wih, pernah banget tuh Kak. Tapi Naya tuh kadang masih bingung, kira-kira apa ya Kak alasannya? Oke, kondisi itu disebut dengan somnolen pasca prandial atau kondisi mengantuk setelah makan. Pernah denger nggak? Wih, kayaknya belum tuh Kak. Apaan tuh Kak? Nah, jadi yang aku baca dari linisehat.com, ada yang namanya post lunch slump, yaitu somnolen pasca prandial
yang terjadi setelah jam makan siang hingga jam 3 sore. Kondisinya itu ditunjukkan oleh seseorang yang ada gejala-gejalanya nih Nay. Seperti paling umum itu lelah, lesu, suka marah-marah, kelemahan otot, sering menguap, dan sebagainya. Dan tentunya sakit kepala. Jadi kalau ada temen Naya yang siang-siang nguap-nguap, galau-galau, sakit kepala, sensitif, marah-marah, baperan, berarti dia kebanyakan makan siang. Tapi kan Nay, kalau memang dampaknya seperti itu dan kalau ujungnya bakal nurunin produktivitas bagi anak, justru makan siang tadi malah mengganggu aktivitas. Lanjutan setelah selesai makan, itu gimana Nay? Wah, iya juga ya Kak. Tapi nih, sebelum kita cari tahu tentang solusinya, ada baiknya kita tahu dulu nih, kira-kira Kakak tahu nggak sih penjelasan ilmiah yang terjadi di tubuh sehingga bisa menyebabkan seseorang itu mengalami post-lunch slump tadi? Boleh dong Kak dibagiin infonya ke teman-teman nih. Tahu lah, masa pula nggak tahu. Jadi, waktu kita konsumsi makanan, pankreas itu mengeluarkan insulin untuk jaga kadar gula darah kita biar terkendali. Akibatnya, makin banyak kita makan, banyak pula insulin yang diproduksi dalam tubuh, yang mengakibatkan lonjakan kadar gula darah. Dengan peningkatan insulin, tubuh menghasilkan kadar serotonin dan melatonin di otak, yang mana menyebabkan seseorang untuk merasa ngantuk. Jadi gitu, Nay. Kalau gitu kita bisa nih Kak meminimalisir si post-lunch slump tadi dengan mengonsumsi makanan yang seimbang, sehingga bisa mengaktifkan metabolisme, mengatur kadar gula darah, mencegah penambahan berat badan, dan bisa juga meningkatkan kembali fokus bagi anak-anak. Atau nih Kak, setelah makan mungkin anak-anak bisa nih diajak beraktivitas di luar ruangan, entah itu dengan bermain game bersama atau kegiatan menyenangkan lainnya, sehingga ketika nanti akan menerima pelajaran, mereka itu berada dalam kondisi mood yang baik dan juga lagi happy. Gitu tuh kira-kira Kak. Betul sekali, berarti udah nggak ada alasan lagi ya untuk nggak mempersiapkan makanan bagi anak sekolah. Tentunya bekal makan siang ini sangat penting, karena mau gimana pun juga, kandungan gizi yang baik itu sangat diperlukan bagi anak-anak sekolah. Gitu ya, Nay, kurang lebih ya? Benar sekali Kak Anas. Jadi kandungan gizi yang baik bagi anak ini tuh dapat meningkatkan kecerdasan dan juga kemampuan anak dalam menanggapi pelajaran yang diberikan di sekolah. Berarti udah menjadi tanggung jawab nih bagi orang tua dan guru untuk memenuhi kebutuhan anak terhadap kandungan gizinya, sehingga anak-anak ini bisa dipersiapkan menjadi generasi cerdas yang membawa perubahan baik bagi negara kita. Betul sekali, dan gak terasa kita udah cukup panjang diskusi, ngobrol-ngobrol, berbincang-bincang ria mengenai program makan siang di sekolah, Nay. Dan tentu kita berharap perbincangan ini akan menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman podcast di rumah sekalian dalam mempersiapkan gizi yang baik bagi anak bangsa, karena mereka adalah masa depan bangsa Indonesia. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Nantikan nih perbincangan kita selanjutnya. Aku Inayah Ananda Devira dan aku Muhammad Ansawari 123456778. Kapan-kapan kalau sempat kita bertemu di lain kesempatan. Kami pamit undur diri, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.